قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini viral ada puluhan jamaah haji asal Indonesia yang berbuat curang kaum muslimin. Ya, mereka datang ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji tapi dengan visa ziarah yang akhirnya mereka ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi. Ini tentu kejadian yang sangat aneh kaum muslimin ya. Niat beribadah tapi caranya curang kaum muslimin. Ya, apakah haji yang seperti ini bisa diterima andai mereka bisa melaksanakan ibadah haji tapi dengan cara menipu kaum muslimin ya. Coba kita simak beritanya kaum muslimin. Saudara, aparat keamanan Arab Saudi kembali menahan sebanyak 37 warga negara Indonesia yang menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Tuh kaum muslimin, 37 orang jamaah haji ilegal ditangkap pemerintah Arab Saudi karena mereka ini mau beribadah haji tapi dengan visa ziarah. Ya. Dengan visa ziarah, mereka mau ibadah haji kaum muslimin. Itu kan namanya curang kaum muslimin. Namanya mencuri. Nyolong, ya, nyolong. Andai mereka ini melaksanakan ibadah haji, ya, sukses dengan cara mereka melaksanakan ibadah haji. Jadi setiap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk jamaah haji, yang kemudian mereka dapatkan juga, itu kan haram. Bukan hak dia itu kaum muslimin. Bukan hak dia. Artinya dia sudah menyerobot hak jamaah haji yang sah. Yang mereka harus antri puluhan tahun kaum muslimin. Ya. Ini gimana ini? Coba kita lanjut lagi beritanya kaum muslimin. Beberapa di antaranya bahkan ada yang menggunakan visa haji palsu. 37 warga negara Indonesia asal Makassar ditangkap aparat keamanan Arab Saudi. Penangkapan terjadi di Madinah saat jemaah berada di dalam bus. Saat ditangkap, mereka hendak masuk ke Mekah dengan memakai pakaian ihram, menggunakan ID card haji palsu, gelang haji palsu, dan beberapa di antaranya membawa visa haji palsu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini gimana mereka ini mikirnya, ini gimana mereka kaum muslimin ya? Sudah mengeluarkan uang yang begitu banyak, tapi untuk berbuat dosa, untuk berbuat curang, untuk mencuri, untuk nyolong. Dan nyolongnya pun nggak tanggung-tanggung. Ya. Nyolongnya di tanah haram. Ya. Yang dicolong apa? Yang dicolong adalah hak jamaah haji yang sah. Entah itu dari Indonesia, entah dari mana. Karena kalau mereka sukses melaksanakan ibadah haji, fasilitas yang mereka ambil, yang mereka dapatkan, ya, itu semuanya kan hak jamaah haji. Bukan hak dia. Ya. Hak dia apa? Nggak ada. Ya, bahkan visanya pun visa haji palsu. Ya, ID cardnya ID card palsu. Gelang hajinya gelang haji palsu. Mau jadi apa? Ya, pulang-pulang maunya dianggap haji. Mintanya disebut Pak Haji. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi niat mereka ini bukan ibadah haji kaum muslimin. Bukan. Niat mereka sudah jelas-jelas nggak bener. Masa iya mau haji tapi caranya nyolong, caranya curang, ya, memalsukan data. Ya kan kacau ini kaum muslimin. Ini jelas yang seperti ini ya bukan orang Wahabi kaum muslimin, bukan orang Wahabi ini. Ya, pasti 100% bukan orang Wahabi. Orang Wahabi nggak ada yang seperti itu kaum muslimin. Orang-orang seperti ini biasanya yang senang ketika namanya itu ada gelar hajinya. Ya, yang perempuan ada gelar hajahnya. Nanti kalau pas dipanggil harus ada hajinya, ada hajahnya. Ya. Ini cuma ngejar status sosial supaya disebut Pak Haji, Ibu Hajah. Ya Allah. Kalau Wahabi nggak akan seperti ini kaum muslimin, nggak akan. Coba para asatid
dari Salafi yang disebut Wahabi, ada nggak mereka namanya ditulis di depan haji? Di depan ditulis kalau yang perempuan hajah. Meskipun mereka ini udah haji, mungkin nggak kehitung karena mereka punya biro jasa haji, biro jasa umroh, ya. Mereka sudah mungkin puluhan kali berhaji kaum muslimin, tapi nggak ada sama sekali ada tulisan haji. Coba lihat itu nama-nama para asatid yang ya dijuluki Wahabi, ya. Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, Ustadz Ali Musri, ya, Ustadz Khalid Basalama. Coba, ada nggak satu saja nama mereka di depannya ada tulisan haji? Nggak ada. Ya. Tapi yang lain, yang sebelah sana, Ormas Nganu, ya, itu lah gelarnya udah Kiai, Haji, apalagi Ustadz, apalagi, pokoknya berderet semuanya kaum muslimin. Untung nggak dimasukkan semua gelar-gelar ibadah itu, ya. Umroh, sholat, zakat, puasa, apalagi kurban. La ilaha illallah. Aneh kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Seorang koordinator rombongan juga ditangkap karena terbukti menggunakan visa multiple yang berlaku 1 tahun. Sementara itu, 1 orang koordinator lainnya sedang diburu. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedatangan mereka yaitu masuk ke Mekah untuk berhaji, namun dengan visa ziarah. Hari ini kami baru saja mendapat informasi baru dari teman-teman KJRI, tim perlindungan jamaah di Madinah. Ada 37 warga negara Indonesia tertangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi. Di antara adalah 16 perempuan dan 21 orang laki-laki yang diperkirakan dalam pengakuan mereka berasal dari Makassar. Ke-37 orang tersebut ditangkap dan dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim KJRI diketahui menggunakan ID card haji palsu dan juga menggunakan gelang haji palsu. Tuh kaum muslimin, ya. Nggak memalukan ini namanya. Hah? Memalukan ini namanya kaum muslimin. Ngeluarkan modal, ini kalau dianalogikan, dikiaskan, ya. Ini orang yang mengeluarkan modal, mengeluarkan biaya untuk nodong di suatu tempat, untuk nyolong di suatu tempat, untuk mencuri di suatu tempat. Dan orang ini mengeluarkan modal, mengeluarkan biaya untuk bisa nyolong di Masjidil Haram. Jadi kalau bahasa kasarnya lagi kaum muslimin, ya, mereka ini mengeluarkan biaya untuk modal ngerampok jamaah haji di Masjidil Haram. Ya, coba bayangkan, mengeluarkan modal untuk merampok jamaah haji di Masjidil Haram. Karena apa? Seandainya sukses mereka ibadah haji, mereka itu sudah merampok hak-hak jamaah haji yang sah. Ya. Jelas, karena mereka mendapatkan fasilitas dari pemerintah Arab Saudi. Itu apa nggak ngerampok namanya kaum muslimin? Itu merampok namanya. Dan seandainya mereka ini sukses, ya, melaksanakan ibadah haji, itu kan kita nggak ngerti kaum muslimin. Hak-hak jamaah haji yang mana dia rampok ini? Apakah dari Malaysia? Apakah dari Brunei? Apakah dari Amerika? Apakah dari Spanyol? Dari Inggris? Dan nggak tahu dari mana saja kaum muslimin. Ya. Yang jelas mereka ini sudah merampok hak-hak jamaah haji yang sah. Ya. Apa nggak laknat ini namanya kaum muslimin? Laknat ini namanya kaum muslimin. Jelas, mereka ini bukan orang-orang yang mengejar untuk bisa ibadah haji, bukan. Mereka ini orang yang pengen mendapatkan gelar haji. Andai mereka ini orang yang benar mau ibadah haji, nggak mungkin caranya dengan cara nyolong seperti ini kaum muslimin. Nggak mungkin. Ini kok, ya Allah, orang Indonesia yang lain antri puluhan tahun untuk bisa ibadah haji. Ini kok enak-enak kaum muslimin. Ya, dengan visa ziarah, ya, dengan visa palsu, ID card palsu, gelang haji palsu, masuk ke tanah haram, niatnya mau ibadah haji. Ibadah apa cara seperti itu? Coba, ibadah apa cara seperti itu kaum muslimin? Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Orang ibadah itu harus ada tuntunan kaum muslimin. Ada caranya, ada ilmunya. Nggak bisa seenaknya sendiri. Nggak bisa seenaknya sendiri.
Kalau memang pemerintah sudah menetapkan untuk haji harus mendaftar secara resmi, menunggu antrian, ya tunggu antrian. Tunggu antrian. Nggak boleh dengan cara mencuri seperti itu. Nggak boleh. Ya. Dan andai pun ya, kita sudah mendaftar, kemudian mengantri, belum sempat berangkat ibadah haji, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencabut nyawa kita, itu insya Allah sudah dicatat bahwa kita adalah orang yang sudah beribadah haji. Begitu juga dengan amalan yang lain, kaum muslimin. Amalan yang lain juga seperti itu. Ya. Kalau kita sudah bertekad, berniat betul ingin melaksanakan sebuah amalan, qadarullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghalang sehingga kita tidak bisa melaksanakan amalan tersebut, maka tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tulis bahwa kita mengamalkan amaliyah tersebut, kaum muslimin. Ya. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan jujur agar bisa mati syahid, maka Allah akan memberinya kedudukan syahid walaupun dia nantinya mati di atas ranjangnya. Coba kaum muslimin. Di hadis lain juga seperti itu. Ya. Tidaklah seseorang yang bertekad untuk bangun melaksanakan sholat malam, kemudian qadarullah, dia ketiduran. Dia tidak terbangun untuk melaksanakan sholat malam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mencatat pahala sholat malam untuknya. Dan tidurnya tadi dianggap sebagai sedekah untuk dia. Dapat bonus kaum muslimin. Ya. Luar biasa. Ibadah itu ada tuntunan. Nggak seenaknya sendiri kaum muslimin. Begitu juga dengan ibadah haji tadi kaum muslimin. Ya, kita sudah berniat, sudah mendaftar, ingin berangkat haji. Ternyata antrinya begitu lama, kemudian kita sakit, yang tidak memungkinkan untuk berangkat ibadah haji, maka tetap akan ditulis kita itu sudah melaksanakan ibadah haji. Pahalanya itu ditulis sudah melaksanakan ibadah haji. Ya, tidak perlu nyolong. Ya, kalau nyolong seperti ini, dapat apa? Dosa jelas kaum muslimin. Dosa kezoliman luar biasa. Luar biasa kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa beribadah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, tidak berbuat kezoliman sehingga kita menjadi orang-orang yang celaka, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.